Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Isniati dari Kabupaten Kepulauan Meranti akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Adapun yang melatar belakangi saya melakukan kesimpulan dan refleksi ini adalah untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Penting bagi dunia pendidikan melakukan perubahan pola pikir. Pendidikan tidak sekedar dimaknai dengan transfer ke akademik saja, melainkan dilengkapi dengan karakter. Keseimbangan akademik dan karakter inilah yang perlu disiapkan sejak sekarang. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh meliputi rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dengan suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Tujuannya adalah mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta menambah wawasan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Kesimpulannya, pendidikan adalah landasan dari pembangunan manusia yang berakar pada pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan. Salah satu tokoh yang pemikirannya masih relevan hingga saat ini adalah Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran bukan sekedar proses mentransfer pengetahuan, tetapi lebih dari itu. Pendidikan dan pengajaran adalah upaya untuk memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Pemikiran ini sangat relevan dengan konteks pendidikan di Indonesia saat ini, terutama dalam implementasi kurikulum merdeka yang menekankan pada kebebasan belajar bagi siswa. Dan refleksinya, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan murid memiliki relevansi yang kuat dengan peran saya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, saya bertanggung jawab untuk membimbing siswa menuju pemahaman diri yang lebih baik, serta membantu mereka mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Saya juga harus memastikan bahwa pendidikan yang saya berikan tidak hanya berputar atau berkutat pada transfer pengetahuan, tetapi juga memberdayakan siswa untuk menjadi individu yang mandiri dan kritis. Dalam konteks sosiokultural di daerah Kepulauan Meranti, nilai gotong royong, kebersamaan, dan kearifan lokal yang kuat dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan karakter peserta didik. Melalui kegiatan kolaboratif dan kebersamaan, siswa dapat belajar tentang pentingnya saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Adapun sebelum mempelajari modul 1.1, saya melaksanakan pembelajaran yaitu dengan satu, menganggap bahwa peserta didik sebagai kertas kosong yang akan dilukiskan oleh orang dewasa. 2. Guru sebagai satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Dan 3. Ketuntasan dalam memberikan pembelajaran lebih penting daripada pemahaman karakter peserta didik. Namun setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan pada peserta didik yang seharusnya saya menyadari bahwa peserta didik sebenarnya bukanlah kertas kosong. Namun, tiap-tiap peserta didik terlahir unik yang telah memiliki lukisan yang samar. Dan disitulah tugas guru menuntun kesamaran itu menjadi sebuah lukisan yang nyata dan jelas. 2. Pembelajaran seharusnya berpusat pada murid yang mana murid bebas untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sehingga mereka tumbuh sesuai kodratnya. 3.
Guru harus menghargai karakter peserta didik. Berikan kesempatan kepada peserta didik dengan suara murid memberi wadah untuk berekspresi. Pilihan murid mendorong kemandirian dan motivasi, dan kepemilikan murid menghubungkan pembelajaran dengan identitas. Pertanyaan pemantik pertama yaitu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya melaksanakan pembelajaran yaitu dengan 1. Menganggap peserta didik sebagai kertas kosong yang akan dilukiskan oleh orang dewasa. 2. Guru sebagai satu-satunya sumber belajar peserta didik. 3. Ketuntasan dalam memberikan pembelajaran lebih penting daripada pemahaman karakter peserta didik. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya memahami kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan pada peserta didik. Yang seharusnya, saya menyadari bahwa peserta didik sebenarnya bukanlah kertas kosong, namun tiap-tiap peserta didik terlahir unik yang telah memiliki lukisan yang samar, dan disitulah tugas guru atau peran guru menuntun kesamaran itu memberi sebuah lukisan yang jelas dan nyata. Pembelajaran seharusnya berpusat pada murid, yang mana murid bebas untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sehingga mereka tumbuh sesuai kodratnya. Sebagai guru, saya harus menghargai karakter peserta didik, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk bersuara. Suara murid memberikan wadah untuk berekspresi. Pilihan murid mendorong kemandirian dan motivasi, dan kepemilikan murid menghubungkan pembelajaran dengan identitas. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Untuk lebih merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di dalam kelas, saya dapat mulai dengan memberikan lebih banyak ruang bagi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, mendorong kreativitas, dan menghargai keberagaman. Saya juga dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran saya agar lebih mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan individu setiap peserta didik, sambil tetap mempertimbangkan nilai-nilai luhur budaya lokal. Adapun closing statement saya dari pemaparan saya hari ini, sebagai seorang pendidik, harapan saya adalah mampu menguasai kompetensi guru yang mencakup aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Saya berharap dapat menerapkan konsep pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang secara holistik dan menjadi individu yang mandiri serta berbudi pekerti yang luhur.